Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ada pemirsa yang mengajukan permohonan untuk dibuatkan video cara mengambil kembali bekas penanaman yang dijadikan sebagai bibit pada jahe, atau dalam bahasa Sundanya itu disebut dengan istilah langkeong ya. Di kesempatan ini baru kesampaian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban seperti yang diharapkan pemirsa. Mari pemirsa ikuti tata caranya. Karena letak penanamannya itu mengarah ke bagian dalam bedengan, makanya bekas penanaman itu pasti berada di sisi bedengan. Nah seperti ini contohnya, cara mencarinya itu di bagian sisi. Cara mengambilnya coba dicontohkan Mah Nopi, diambil ya, cungkil, dipetikkan. Nah hanya begitu saja, itu tidak mengganggu ya pada anakannya, tidak terganggu. Coba Mah Nopi cari lagi yang lain, kemudian ditutup lagi begini ya, biar rapi. Berikan macam jadi mah tadi napan tadi ala. Memang agak susah mencari indukan itu karena ini bekas diambil, jadi kita hanya mencari sisanya saja yang tertinggal, sekedar untuk simulasi ya, mencontohkan. Ini ada juga bukti adanya di bagian sisi Mah Nopinya. Nah ini juga masih tampak keluar, dan memang pada umumnya itu akan tampak kelihatan ya, karena oleh guyuran hujan itu bisa muncul sendiri ya. Tinggal dipetik, Mah Nopi petik. Nah begitu. Tengah ganggu ka dia. Ini penanamannya coba perlihatkan Mah Nopi, hanya sebesar itu saja, itu dari tiga rumpun. Tiga rumpun hanya sebesar itu saja ya. Barangkali kalau dibandingkan dengan jempol saya, kira-kira sebuku jempol. Coba Mah Nopi cari lagi. Tuh kayaknya di bagian sisi ada. Nah itu, tapi itu busuk ya. Ada yang busuk juga, tapi anakannya bagus ya. Tidak busuk. Meskipun bekas penanaman busuk, tapi anakannya beruntung bagus. Nah ini juga ketemu. Ini ada ketemu. Tuh lihat, buktinya ada di samping. Nih di sisi ya. Jadi harus dibuka dulu begini, baru dipetik. Nah ini yang agak besar tampak. Ada juga. Biasanya hanya pakai tangan saja begini. Tuh petik. Ya petik. Yang ini juga. Tuh teka ganggu pantang kalama. Ya. Pohonnya itu memang tidak terganggu, hanya tinggal dipetikkan saja. Ini mah gede tah. Itu mah agak gede dikit. Kayaknya banyak di sini Mah Nopi. Banyak. Yang ini mah banyak kayaknya. Nah kapan anu sandaurna tadi ala. Oh tadinya. Jadi yang ketinggalan pemirsa, kalau yang ketinggalan tumbuh itu tidak diambil, makanya sekarang ini masih bisa dijadikan sebagai simulasi atau contoh untuk cara pengambilan. Iya sok. Nah itu pemirsa tuh ada tampak ya. Ada. Tinggal diambil. Nah ini ya. Nih. Eta pantai kaganggu ya nama kubur ya gitu tah. Lalu kubur tuh. Kesehatannya sangat luar biasa ya, anakannya juga banyak. Nih, pemirsa lihat, rimpang di umur 3 bulan seperti ini. Ini satu rumpun, ini satu rumpun.
anakan ada 1, 2, 3, 6 ya. Ada 6 anakan. Tuh lihat pemirsa ya. Dalam satu rumpun sudah seperti ini umur 3 bulan. Lihat lagi ke sebelah sini yang anakan 4. Kita lihat yang anakan 4. Nah, lihat ya. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak anakan itu akan semakin besar rimpangnya. Tuh lihat. Ya, sudah sejengkal tuh, lihat, sejengkal tangan. Perhatikan rimpangnya di usia 3 bulan seperti ini. Tiap rumpun anakan sudah memiliki 6 atau 8 anakan. Dan batangnya subur-subur ya. Daunnya juga sangat mulus pemirsa. Sekarang kita tutup lagi. Tuh ya. Jadi caranya seperti itulah cara mengambil bekas penanaman. Jadi cukup diambil dari bagian sisi bedengan dengan jari tangan saja. Sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Ono di sela-sela istirahat tentang jahe. Saya tertarik dengan ungkapannya yang menyatakan katanya pada proses pemupukan itu harus berhati-hati kalau untuk jahe, yang terutama apabila sudah lewat waktu, Pak Ono ya, tidak baik ya hasilnya. Baik. Barangkali bisa diceritakan Pak Ono efeknya kalau pemupukan ketelatan. Kalau pemupukan ketelatan jadi kadaluarsa, jadi tumbuhnya enggak bagus, enggak maksimal enggak ya. maksimal. Kalau harus sudah tumbuh harus pakai pupuk langsung. Para seperti kemarin di usia 2 bulan ya. Nah, itu saatnya waktu penaburan pupuk baik kimia ataupun pupuk kandangnya ya. Nah, hanya sekali itu saja pemupukan. Jadi bila nanti diberikan pupuk di bulan ketiga, bulan keempat, abai-abai bahaya. nggak baik. Nggak baik. Itu hasilnya tidak baik. Tidak gitu baik. ya. Nah, pemirsa seperti itu ya. Jadi bukan berarti bahwa pupuk itu boleh diberikan kapan saja ya. Tidak. Jadi harus diberikannya itu pada saat di bulan kedua saja. Bulan kedua pada saat pertumbuhan awal. Langsung. Ketika baru tumbuh, Langsung. anakan baru keluar beberapa pohon saja, itu siap diberi pupuk. Tapi kalau anakannya sudah keluar semua, udah ketuaan, baru diberi pupuk, nanti hasilnya itu buruk ya. Bahkan pada bagian rimpangnya bisa busuknya. Kalau ketelatan mah nggak benar. Ya. Nah, habis ngelangkeong langsung kasih kimia urea, Ya. kasih pupuk kandang. Iya. Itu. Tapi kalau kemarin kayaknya untuk Pak Ono dibalik ya langkeongnya setelah diberi pupuk ya. Kan supaya tumbuh bagus cepat. Itu. Nah, TS mah. Ada ide anyar teman. Ide anyar supaya tumbuhnya cepat panjang, langsung di langkeong. iya saya Ide ngerti. anyar, teman. Saya ngerti Pak Ono, benar. Jadi Supaya diberi cepat diperangsang. perangsang dulu, diberi tenaga dulu Nah. ya sebelum disakiti. Kan pada waktu Itu. diambil Kan hasilnya tuh langkeong itu kan sakit Kemarin ya, apa stres. kebuk angin itu. Ya, Hujannya berapa poin soal langkeong. Coba di alat itu malah suku angin lah, Angin. suku angin mau. pada saat diambil langkeong Iya, ada angin. ada angin. Iya, bahayanya. Sebab tanahnya sedang Kering. dikeluarkan ya. Ya. Jadi kalau ketelatan
ngasih pupuk mah udah nggak makan. Bahaya. Jangan Bahaya. keberatan. Ayo nama pokoknya mau di langkeong malam udah di kalau itu sekali gemuk. Dan geus teu di semuanya dibere deui. Hanya 1 kali Pak Yayan Ya, pupuknya. iya. Tak apa Yayan ikut bicara sekarang. Pada tampilan yang kemarin, pada waktu penyiangan, yang jadi masternya itu Pak Yayan tuh. Iya, Di iya. thumbnailnya yang tembong begitu, yang diperlihatkan kepada pemirsa. Sebelum orang lain dilihat, Pak Yayan dulu yang dilihat. Nampaknya video tentang tata cara pengambilan langkeong jahe dicukupkan sampai di sini saja. Saatnya Abah Erasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.